Ya, pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan hingga saat ini Indonesia masih melakukan pembicaraan terkait dengan rencana investasi dengan Tesla Inc. Adapun pada tahun 2025, Tesla dikabarkan akan membangun pabrik kendaraan listrik di kawasan Bangalore, India. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa sampai saat ini masih melakukan pembicaraan dengan Tesla Inc. Hal tersebut menjawab pertanyaan terkait produsen kendaraan listrik asal Amerika Serikat yang berencana untuk membangun pabrik di India. Tesla dikabarkan tengah mendekati tahap akhir untuk mencapai kesepakatan memproduksi mobil listrik di India. Jika berhasil, Tesla akan memiliki 3 basis produksi, yakni di Amerika Serikat, China, dan India. Lebih lanjut, Luhut menjelaskan bahwa Indonesia mampu menjadi produsen kendaraan listrik. Hal tersebut dikarenakan Indonesia memiliki bahan yang dibutuhkan seperti bauksit, tembaga, dan nikel ore yang merupakan komponen dalam kerangka kendaraan listrik. Selain itu, terkait dengan investasi, saat ini pemerintah telah menjalin kerjasama dengan China Contemporary Amperex Technology atau CATL dalam membangun pabrik baterai lithium dan LG Energy Solution terkait industri sel baterai kendaraan listrik. Bagi sumber Adextion. Ya, pemirsa, terkait dengan rencana investasi Tesla di India, sebenarnya apa yang menyebabkan Tesla lebih memilih India? Dan bagaimana dengan kesiapan kendaraan listrik di Indonesia? Kita akan membahas topik yang menarik ini bersama dengan rekan Mangi Veracong. Ya, halo, selamat siang Mangi. Ya, halo, selamat siang Pras. Ya, ini menarik ya terkait dengan investasi dari perusahaan mobil listrik kelas dunia begitu Tesla yang tadi kabarkan juga ini sudah berencana untuk melakukan investasi di Indonesia, tapi akhirnya mereka ingin membangun kendaraan listriknya justru di India ini. Bagaimana analisis dan juga mungkin data-data yang sudah Mangi siapkan? Silakan. Iya, baik, terima kasih Pras. Ya, pemirsa, akibat semakin menipisnya pasokan energi fosil tidak hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara lainnya yang akhirnya membuat tidak hanya Indonesia tapi juga hampir seluruh negara begitu ya di dunia ini sedang mencari cara untuk mencari begitu ya pengganti dari energi fosil tersebut, karena ternyata energi fosil juga dikatakan atau diklaim sebagai energi yang kurang ramah lingkungan karena efek sampingnya ini bisa menyebabkan efek gas rumah kaca yang memang sangat tidak baik bagi lingkungan begitu ya, dan bisa juga menyebabkan perubahan iklim yang sangat ekstrim. Nah, akhirnya untuk Indonesia sendiri saat ini juga sedang mengembangkan yang namanya energi baru terbarukan atau biasa disingkat dengan EBT. Nah, untuk di Indonesia sendiri pemerintah juga sedang mengembangkan yang namanya PLTS, kemudian PLTU dan juga PLTB. Dan selain itu, pemerintah juga sedang mengembangkan yang namanya kendaraan listrik. Tapi untuk kendaraan listrik ini sebenarnya tidak hanya di Indonesia ya, hampir negara-negara lainnya juga memang sangat gencar sekali sedang mengembangkan kendaraan listrik ini. Dan jika kita bicara terkait dengan kendaraan listrik nih, Pras dan juga pemirsa, ada satu perusahaan asal Amerika Serikat yaitu Tesla Inc. Milik Elon Musk begitu ya, yang memang nyatanya ini sudah tidak asing lagi ya di telinga pemirsa dan juga Pras, yang memang ternyata ajaib sekali nih di tahun 2020 lalu ya, di tengah pandemi COVID-19, di saat produsen mobil lainnya mencatatkan penurunan penjualan, justru Tesla ini mencatatkan peningkatan penjualan. Bahkan di tahun 2020 lalu Tesla ini mencatatkan penjualan begitu ya sebanyak 500.000 unit di sepanjang 2020. Dan akibat dari semakin diminatinya produk Tesla oleh masyarakat hampir di seluruh dunia, akhirnya Tesla ini berencana untuk berinvestasi atau mengembangkan bisnisnya begitu ya sampai dengan di kawasan Asia. Dan baru-baru ini beredar kabar bahwa ternyata Tesla di tahun 2025 mendatang ini akan berinvestasi begitu ya di kawasan Asia Selatan, tepatnya di India, yaitu di kawasan Bangalore. Nah, sebenarnya apa sih yang menyebabkan Tesla ini memilih India begitu ya sebagai dijadikan tempat investasi untuk kendaraan listrik? Karena ternyata menurut Tesla sendiri Bangalore ini merupakan salah satu kawasan ya dengan ekosistem yang sangat mirip dengan kantor pusatnya Tesla begitu ya, yaitu Silicon Valley, California, Amerika Serikat. Dan ternyata menurut Tesla sendiri di Bangalore ini merupakan salah satu kota yang sangat kompetitif di bidang startup. Selain itu, di Bangalore sendiri ternyata merupakan kota dengan tumpukan talenta IT yang sangat melimpah, Pras. Jadi itulah beberapa hal begitu yang menyebabkan akhirnya Tesla ini memilih India begitu ya untuk berinvestasi tepatnya di tahun 2025 mendatang. Betul, memang kalau kita lihat dari sisi kemampuan
SDM juga yang dicari, kemudian geografis di sana juga yang mendukung ya dengan pengembangan sektor IT, kemudian teknologi mobil listrik, sehingga Tesla lebih memilih India begitu dibandingkan Indonesia. Tapi mungkin kalau kita lihat sebenarnya ada sisi lain ataupun ada alasan lain sebenarnya yang akan diungkapkan juga oleh Tesla ini. Mangi, kira-kira apa saja sih? Apakah memang pure, memang hanya gara-gara begitu di sana ada lembah Silicon Valley begitu yang kita tahu ini tidak jauh berbeda dengan di Amerika Serikat, atau ada hal lain sih sebenarnya? Baik, ternyata menurut pernyataan dari Archandra Tahar begitu ya, selaku Menteri ESDM di periode tahun 2016, ini kita bisa saksikan bersama juga pemirsa melalui layar televisi Anda. Ternyata ada memang 3 hal ya yang mendukung pembangunan pabrik manufaktur dan pusat teknologi di Bangalore, India, Asia Selatan. Yang pertama memang SDM-nya sangat terampil ya, yang sudah Pras katakan tadi terkait dengan bidang IT dan juga teknik. Ternyata di Bangalore sendiri selain itu juga memiliki chip teknologi yang sangat mutakhir nih Pras. Selain itu ternyata investor-investor juga berani nih untuk mendanai proyek-proyek startup besar yang memang berlokasi di Bangalore tadi. Dan ternyata diproyeksikan ke depannya jika memang Tesla jadi begitu ya berinvestasi di India di tahun 2025 mendatang, Tesla ini akan mendapatkan akses pasar yang cukup besar karena pada dasarnya India ini merupakan negara dengan penjual mobil begitu ya yang cukup besar sekali ya, berada di urutan keempat untuk di dunia ya, di mana posisi pertamanya ini ditempati oleh China, kemudian ada Amerika Serikat dan juga Jepang. Selain itu tenaga kerja di kawasan Bangalore India begitu ya, ini dikatakan tidak terlalu tinggi bayarannya atau bisa dikatakan tenaga kerjanya cukup murah. Selain itu biaya hidup di kawasan Bangalore juga dinyatakan ya bahkan lebih rendah atau lebih murah dibandingkan di Indonesia, terutama di Jakarta, Pras. Jadi memang ada beberapa hal lainnya yang menyebabkan akhirnya India ini berencana begitu ya untuk berinvestasi, Tesla begitu ya ingin berinvestasi di India di tahun 2025 mendatang. Oke, itu dia menjadi salah satu alasan juga. Memang selain SDM, kemudian dari biaya hidup dan sumber daya manusia di bidang IT yang cukup melimpah sebenarnya ya di kawasan Bangalore tadi seperti dikatakan oleh Mangi. Tapi kalau kita lihat apakah ini menjadi salah satu indikasi bahwa Tesla sebenarnya gagal berinvestasi di Indonesia, atau sebenarnya Tesla sedang melirik sektor lain ini, Mangi? Iya, jadi ternyata menurut pemerintah sendiri ya, pemerintah Indonesia menyatakan bahwa saat ini masih melakukan negosiasi terkait dengan proses investasi Tesla ke Indonesia. Jadi belum bisa dikatakan bahwa Tesla tidak akan berinvestasi di Indonesia. Nah ini juga tertuang ya dalam pernyataannya Bahlil Lahadalia selaku BKPM, Ketua BKPM, dan kita bisa saksikan dalam tayangan berikut ini pemirsa. Nah untuk itu saya akan coba untuk komunikasi dengan Pak Menko informasinya sejauh apa terakhir. Namun saya ingin menyampaikan begini, ini kan masih nego, nggak ada yang hengkang. Kalau hengkang itu kan udah tiba baru pergi, ini masih berproses. Jadi kalau orang dalam bernegosiasi bisnis, deal-dealan itu biasalah pasang surut itu. Dunia belum berakhir, Sub, jangan pesimis, barang ini masih jalan terus. Sama lah dengan saya bagaimana melakukan negosiasi dengan LG. Itu juga kan pasang surutnya kan tinggi juga. 1 tahun lebih baru clear. Jadi doakan aja lah yang terbaik. Dan saya yakinkan bahwa insya Allah dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini akan melahirkan iklim yang lebih baik. Ya, jadi jika kita rangkum begitu dari pernyataan Ketua BKPM Bahlil Lahadalia, ternyata bisa dikatakan saat ini pemerintah juga masih sedang berusaha agar Tesla ini tetap bisa berinvestasi di Indonesia. Jadi memang kedepannya dikatakan masih ada peluang ya. Jadi bukannya tidak jadi begitu Pras dan juga pemirsa. Karena memang beberapa waktu lalu Tesla dan Indonesia ini juga sudah membahas terkait dengan NDA atau Non-Disclosure Agreement ya. Jadi bisa dikatakan ini memang masih berproses dan pemerintah juga masih mengupayakan begitu ya dengan sangat agar Tesla bisa berinvestasi di Indonesia. Selain itu, beberapa waktu lalu Direktur Utama Pertamina begitu ya Nike Widiawati juga menyatakan bahwa Tesla ini berminat untuk berinvestasi di Indonesia dalam sektor Energy Storage System atau yang biasa disingkat dengan ISS. Nah, ISS ini merupakan sistem penyimpanan energi dan hal yang menyebabkan kenapa akhirnya Tesla ini juga berencana atau berniat ya ingin berinvestasi di sektor ISS tadi, karena ternyata menurut Tesla Indonesia ini merupakan negara dengan potensi PLTS yang cukup baik, Pras. Jadi kita kedepannya berdoa saja semoga memang rencana investasi dari Tesla ke Indonesia ini bisa berhasil begitu ya, Pras ya.
Betul, ini kan menjadi salah satu bukti keberhasilan pemerintahan begitu ya dalam menjaring lagi para investor dari berbagai sektor termasuk otomotif dari luar negeri apabila Tesla bisa masuk berinvestasi Indonesia. Tapi kalau kita lihat lebih jauh, sebenarnya bagaimana perkembangan mobil listrik di Indonesia saat ini, Mangi? Apakah memang jalan di tempat atau sudah semakin maju begitu dengan banyaknya sebenarnya kita tahu produsen-produsen otomotif Indonesia yang sudah mulai mengembangkan kendaraan listrik? Ya, terkait dengan kesiapan Indonesia terkait dengan kendaraan listrik baik dari sisi infrastruktur dan lain-lain. Ini saya ingin paparkan sedikit data begitu ya kepada Pras dan juga pemirsa dan bisa kita saksikan bersama melalui layar televisi Anda. Pemirsa, ini saya ingin menyampaikan data terkait dengan penjualan mobil listrik di tahun 2020. Ternyata menurut Gaikindo sendiri di tahun 2020 mobil listrik yang berhasil dijual ke masyarakat ya hanya sekitar 125 unit saja. Padahal pemerintah di tahun 2030 mendatang ini menargetkan masyarakat Indonesia ini bisa menggunakan sekitar 2 juta unit kendaraan listrik. Jadi ini bisa kita katakan jauh sekali ya, masih jauh sekali dari target yang memang dicanangkan atau direncanakan oleh pemerintah. Selain itu sebenarnya kenapa sih kok mobil listrik di Indonesia ini masih kurang diminati begitu ya? Karena ternyata hal yang menyebabkan adalah masih mahalnya harga kendaraan listrik yang ada di Indonesia. Dan kembali lagi saya ingin paparkan sedikit data kepada pemirsa dan juga Pras, bisa disaksikan juga ya melalui layar televisi Anda. Ini ada beberapa contoh dari harga kendaraan listrik yang memang saat ini bisa dipasarkan di Indonesia. Yang pertama ini ada Hyundai Electric Ioniq yang ternyata harganya ini sekitar 630 juta rupiah. Kemudian ada Hyundai Electric Kona yang ternyata harganya mencapai 697 juta rupiah. Dan ada Lexus yang juga ternyata harganya ini lebih tinggi sekali, bahkan mencapai 1,2 miliar rupiah. Dan ada BMW begitu ya, yang merupakan kendaraan listrik dan harganya ini mencapai 1,3 miliar rupiah. Nah, dari harga-harga yang saya sudah paparkan begitu ya, kan bisa kita bandingkan dengan harga kendaraan biasa yang memang masih menggunakan BBM. Ini masih banyak mobil yang memang harganya lebih murah, bahkan di kisaran 200 juta atau 300 juta rupiah saja. Tapi bisa kita katakan untuk kendaraan listrik ini memang harganya masih membumbung tinggi sekali ya, bahkan lebih mahal jauh dibandingkan dengan kendaraan yang memang masih menggunakan BBM. Selain itu ternyata di Indonesia untuk kesiapan dari SPKLU dan juga dari SPBKLU yaitu stasiun pengisian kendaraan listrik umum ya ternyata juga masih sangat minim sekali dan masih belum banyak sekali Pras dan juga pemirsa. Dan terkait dengan masih mahalnya begitu ya harga kendaraan listrik yang ada di Indonesia, sebenarnya menurut Pras sendiri apa sih yang menyebabkan kendaraan listrik ini masih sangat mahal Pras di Indonesia? Ya, kita tahu komponen paling utama dari kendaraan listrik adalah baterainya, Mangi. Dan kita tahu juga Indonesia sebenarnya memiliki potensi yang kuat karena kita tahu salah satu sumber begitu ya dari material pembuatan baterai listrik di Indonesia itu ada di Indonesia begitu. Kita tahu ada nikel, kemudian beberapa produk-produk kita tahu komoditas pertambangan lainnya. Tapi di satu sisi memang yang paling utama karena kita sebagian besar masih impor dari luar negeri nih untuk kebutuhan mobil listrik di Indonesia, sehingga ini yang menjadi salah satu alasan utama kenapa harganya mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Jadi ini secara ekonomi begitu mungkin masih belum sesuai dengan target apabila ingin diproduksi secara massal begitu, Mangi. Jadi memang alasan utama apabila material bahan khusus untuk mobil listrik itu misalnya baterai bisa diproduksi di Indonesia saja, ini tentu akan menguntungkan dari sisi harga lebih murah, kemudian pasokannya juga ada di Indonesia, tinggal bagaimana prosesnya nanti, apakah penggunaannya akan digunakan oleh pabrikan-pabrikan otomotif yang ada di Indonesia yang akan memproduksi mobil listrik atau juga bisa untuk keperluan ekspor ke luar negeri apabila Tesla misalnya mau bangun pabrik di India, tentu bahan bakunya bisa kita ambil atau kita berikan dari Indonesia untuk dikirim ke India. Jadi sebenarnya masih banyak peluang yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah dalam pengembangan mobil listrik di Indonesia. Yang penting juga adalah keseriusan, kemudian insentif dan juga aturan yang jelas begitu ya. Bagaimana proses pengembangan mobil listrik ini juga harus ada timeline yang pas begitu sampai dengan 2030 mendatang, Man. Iya, dan ternyata sebenarnya bisa dikatakan ya Indonesia ini merupakan negara dengan kekayaan sumber daya alam yang cukup melimpah ya. Yes. Karena Indonesia sebenarnya juga mempunyai komponen-komponen dalam pembuatan baterai ataupun komponen dalam pembuatan kendaraan listrik ya. Contohnya seperti nikel, kemudian kobalt, tapi litium kita juga masih harus impor ya. Itu kemudian dia. kita juga masih memiliki yang namanya tembaga dan lain-lainnya yang memang ini sebenarnya jumlahnya juga cukup banyak sekali di Indonesia. Dan selain itu ternyata salah satu alasan kenapa
sih Indonesia ini masih minim sekali menggunakan ya kendaraan listrik adalah karena terbatasnya jumlah kendaraan listrik yang memang terjual di Indonesia. Karena memang saat ini kita katakan infrastruktur di Indonesia ini belum siap sepenuhnya begitu Pras, akhirnya membuat ATPM begitu ya belum berani untuk menjual atau memasarkan begitulah produknya yang ada di Indonesia ini, Pras. Ya, tapi kalau kita lihat memang dengan berbagai tantangan yang dihadapi, banyak orang yang masih optimis begitu bahwa Indonesia bisa menjadi salah satu produsen kendaraan otomotif begitu yang berbasis listrik bahkan untuk kelas dunia, Mangi. Sebenarnya apa sih yang menjadi dasarnya? Baik, sebenarnya Indonesia ini kita katakan lagi ya merupakan negara dengan sumber daya alam yang cukup melimpah ya. Karena ternyata Indonesia ini memiliki yang namanya bauksit begitu ya. Kita memproduksi bauksit mencapai 40 juta ton di setiap tahunnya. Kemudian Indonesia juga merupakan negara dengan produsen nikel terbesar di dunia begitu ya. Dan juga Indonesia ini merupakan produsen tembaga dan di tahun 2019 saja kita bisa memproduksi begitu ya sekitar 108.204 tembaga. Dan ini sebenarnya dari bahan-bahannya kita ini sudah punya, Pras, tapi kita belum bisa mengolahnya dengan baik karena kita hingga saat ini belum memiliki pabrik begitu ya untuk mengolah contohnya untuk baterai kendaraan listrik dan juga komponen-komponen untuk kendaraan listrik lainnya. Nah, terkait dengan hal tersebut sebenarnya pemerintah di tahun 2021 ini tepatnya di pertengahan tahun begitu ya semester 1 2021 memang ada rencana untuk yang namanya membangun atau merampungkan holding BUMN baterai yang memang gabungan dari Mind ID, kemudian Pertamina, Antam, dan juga PLN. Ini kita harapkan ke depannya di tahun 2021, tepatnya di pertengahan tahun ini pemerintah bisa tepat target begitu ya, tidak meleset dari target agar di tahun 2023 ini pemerintah bisa mulai memproduksi baterai-baterai yang memang digunakan dalam kendaraan listrik. Selain itu ternyata di sepanjang dari 2019 begitu ya, pemerintah juga sedang yang namanya membangun pabrik litium yang berlokasi di Morowali, Sulawesi Tengah begitu ya. Selain itu diharapkan ke depannya pemerintah juga bisa membangun semakin banyak lagi SPKLU di Indonesia yang mulai dari di tempat umum, kemudian di pusat perbelanjaan dan juga di perumahan. Karena ternyata di tahun 2025 pemerintah ini menargetkan untuk membangun SPKLU sebanyak 2.400. Selain itu untuk pembangunan SPBKLU ditargetkan di tahun 2025 mencapai 10.000. Sedangkan saat ini saja kita masih sangat minim sekali memiliki SPKLU dan juga SPBKLU, Pras. Dan terkait dengan hal tersebut, menurut Pras ya lebih jauhnya apalagi sih yang harus dilakukan oleh pemerintah agar Indonesia ini bisa lebih siap begitu ya dalam menyambut kendaraan listrik untuk digunakan di dalam negeri, Pras? Ya, terkait dengan keterbatasan dari infrastruktur kendaraan listrik khususnya untuk stasiun pengisian kendaraan listriknya sendiri, akhirnya memang ini dimanfaatkan juga ini oleh para produsen begitu ya, bagi mereka yang melakukan impor misalnya ATPM begitu untuk kendaraan listrik, mereka menyertakan sekalian apabila kita bisa membeli kendaraan listrik sekaligus juga dengan stasiun pengisian kendaraan listrik mandirinya begitu yang akan atau bisa ditaruh di rumah begitu, Mangi. Jadi memang ini ada satu kebutuhan khusus yang diberikan bagi konsumen Indonesia apabila membeli kendaraan listrik. Tapi ada juga mungkin yang masih memanfaatkan atau masih menunggu bagaimana kebijakan pemerintah untuk memperbanyak lagi di SPKLU yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Jadi pemanfaatnya akan lebih masif lagi dan lebih maksimal ya, sehingga masyarakat akan tertarik untuk membeli mobil listrik di Indonesia. Tapi yang paling utama adalah bagaimana pemerintah juga memberikan insentif begitu untuk para produsen yang ingin memproduksi kendaraan listrik di Indonesia. Apakah dalam bentuk pajak lagi yang akan ada pengurangan? Paling tidak ini menjadi salah satu daya tarik dulu deh bagi para produsen apabila ingin memproduksi kendaraan listrik. Jadi apabila dari sisi insentif yang diberikan sudah ada, kemudian harga jual kepada konsumen bisa ditekan, ini tentu akan bisa bersaing dengan mobil konvensional lainnya ini, Mangi, yang masih menggunakan bahan bakar yang berbasis fosil. Sementara kita tahu juga perlu ada promosi yang lebih luas lagi ke seluruh masyarakat Indonesia bahwa penggunaan ini adalah clean energy, ini tidak ada zero emission, pollution begitu. Jadi paling tidak ini menjadi salah satu hal yang perlu dikencangkan lagi begitu sosialisasinya kepada masyarakat Indonesia, Man. Iya, dan mungkin ke depannya pemerintah juga harus lebih bisa melatih SDM ya agar lebih terampil begitu ya. Karena kembali lagi seperti pembahasan di awal, salah satu alasan Tesla kenapa memilih India untuk berinvestasi karena menurut Tesla sendiri SDM di India ini sangat berkualitas sekali dan juga sangat kompeten ya, terutama di bidang teknologi begitu ya. Dan kedepannya mungkin pemerintah juga bisa melatih bagaimana caranya SDM di Indonesia ini juga
bisa lebih terampil dan kompeten di Yes. bidang teknologi. Dan secara tidak langsung begitu ya, jika memang infrastruktur kita sudah siap, artinya pemerintah juga, maksud saya artinya ATPM ya, Betul. ini akan secara tidak langsung bisa memasarkan produknya di Indonesia begitu, Pras. Jika memang melihat infrastruktur kita sudah siap ya, maka akan banyak sekali ATPM yang memang sudah mulai berani untuk menjual produknya di Indonesia, Pras. Yes, itu harus berjalan seiringan. Selain di satu Betul. sisi kita mempersiapkan sumber daya manusianya, kita juga menyiapkan infrastrukturnya. Jadi pada saat yang bersamaan ketemu pada satu titik, kita sudah siap untuk menggunakan mobil listrik di Indonesia, Mangi. Terima kasih banyak atas laporan dan data-data yang sudah disampaikan, Mangi. Selamat melanjutkan aktivitas Mangi kembali. Terima kasih, Pras. Selamat siang. Ya, selamat siang. Baik pemirsa, pembahasan yang menarik ya terkait dengan investasi kendaraan listrik di Indonesia. Di segmen berikutnya ini, kami masih akan kembali dengan sejumlah infografik terkait dengan perkembangan mobil listrik di Indonesia. Sesaat lagi.